Kota tua terus bergeliat. Meski sudah tak muda lagi, kawasan ini akan terus dipercantik agar senantiasa bisa dinikmati. Sejarah Kota Tua Jakarta awalnya bermula dengan Jakarta yang masih berupa sebuah dermaga kecil di muara Kali Ciliwung sekitar abad ke-16. Area ini juga dikenal dengan sebutan Batavia Lama atau Oud Batavia. Wilayah khusus ini memiliki luas 1,3 km persegi melintasi Jakarta Utara dan Jakarta Barat. Daerah ini pernah dijuluki Permata Asia dan Ratu dari Timur pada abad ke-16 oleh pelayar Eropa. Melihat sejarah yang terlalu berharga untuk dilupakan, The Blusukan kali ini akan mengajak Anda untuk melihat seberapa jauh kegiatan revitalisasi Kota Tua. Ya, menjadi salah satu cita-cita besar Jakarta dan menjadi cita-cita besar Indonesia pada akhirnya untuk mendaftarkan kawasan Kota Tua sebagai warisan budaya dunia UNESCO tahun 2017. Namun nampaknya masih ada banyak sekali pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Salah satunya adalah tata kelola jalan yang masih semrawut. Nah, makanya The Blusukan kali ini akan ngajakin Anda untuk jalan-jalan memasuki beberapa gedung tua di Kota Tua untuk melihat persiapan area Kota Tua untuk menjadi warisan budaya dunia UNESCO tahun 2017. Ikutin saya. Dimulai bergaya dengan mengunjungi sebuah gedung putih dengan arsitektur bergaya Art Deco ini. Ya, Gedung Olve. Gedung ini didirikan pada tahun 1921 oleh Schumacher bersaudara, yakni Richard Leonard Arnold Schumacher dan Charles Prosper Wolf Schumacher. Olve sendiri adalah sebuah nama perusahaan asuransi jiwa asal Belanda dengan kepanjangan Onderling Levensverzekering van Eigenholt. Setelah dilakukan nasionalisasi terhadap aset-aset asing, Gedung Olve kini dimiliki oleh PT Jiwasraya. Gedung bersejarah ini juga seperti mengingatkan warga Jakarta bahwa penurunan level tanah terus terjadi. Hal tersebut dapat dilihat langsung ketika Anda menghampiri bagian depan dari Gedung Olve. Ya, pemirsa, saat ini saya sedang berada di area depan dari Gedung Olve yang masih berada di area Kota Tua Jakarta. Dan kalau kita kemudian mulai memasuki Gedung Olve, ini adalah salah satu gedung yang diprioritaskan untuk dilakukan restorasi. Dan saya harus menuruni anak tangga. Sepertinya ini adalah bukan anak tangga yang sengaja dibuat dari awal dibangunnya Gedung Olve ini. Ini adalah bentuk penyesuaian karena terjadi penurunan level tanah di area depan Gedung Olve. Dan penurunannya ini bukan hanya 10-20 cm, tapi sudah mencapai 70 sampai dengan 85 cm. Dan ini merupakan salah satu bukti bahwa penurunan tanah di Gedung Olve ini seperti terjadi di gedung-gedung di Jakarta lainnya karena eksploitasi dari air tanah yang terlalu berlebih. Halo Mas Yayat. Hai. Apa Halo. kabar? Baik, Mas. Iya, Baik, Mas Yayat lagi ngapain? Lihat-lihat maket.
kota tua ya? Ya, ini kan rencana kita ke depan bagaimana melakukan revitalisasi kota tua. Nah, ini Oke. kira-kira konsepnya lah, marketnya. Kenapa kemudian harus dilakukan revitalisasi kota tua Jakarta ini? Jadi pertama secara tempat letak, kota tua ini kan strategis sekali. Ya. 5 km kurang lebih dari Istana Negara, 8 kilo dari SCBD, dari airport kurang lebih 18 km. Terus ke Pelabuhan Sunda Kelapa juga kurang lebih 3 km sudah Ya. kita ada. Yang kedua dari sisi napak-tilas sejarah. Ya, dari sinilah Jakarta punya perjalanannya sehingga terbentuknya kota Batavia yang sekarang menjadi ibu kota negara Republik Indonesia. Oke. Nah, berikutnya adalah di sini juga lah banyak peninggalan-peninggalan heritage building ya yang kira-kira kita bisa sebagai saksi bisu bahwasanya Jakarta mungkin terbentuk kira-kira begitu. Oke. Maka kita punya keinginan bagaimana kita punya satu kawasan ya, satu kawasan kota tua atau heritage tadi Ya. yang memang ini bisa menjadi tempat untuk people to work, to play and to live. Sejauh ini gimana progres menuju ke sana? Artinya prosentasenya, saya pengen dapat gambaran nih menuju sidang Ya. UNESCO nanti. Ya kalau kita bilang sih relatif 2 tahun ke belakang ini saya pikir perkembangan di sekitaran kota tua secara umum lebih baik lah dari sebelumnya. Artinya beberapa gedung juga sudah mulai terlihat. Terus beberapa kegiatan-kegiatan, perform, aktivasi seni, budaya dan sebagainya juga sudah mulai terlihat. Keteraturan, kedisiplinan, Pemprov sudah mulai menata parkir yang menjadi permasalahan kemacetan di sekitar kota tua itu Ya. juga udah mulai nih. Jadi infrastruktur dan lain sebagainya. Saya dengar juga Pemprov sudah sebentar lagi merestorasi Sungai Kali Besar. Oke, Nah, ya. saya pikir ini kan sesuatu yang baik dan bagus. Itu yang membuat kita jadi optimis. Oke. Artinya, oh ya, semua punya keinginan dan cita-cita yang sama, semua Ya. punya rasa memiliki yang sama terhadap kota tua Jakarta. There's a will, there's a way. Yes. Ibaratnya kayak gitu ya. Tidak ingin hanya menjadi sebuah bangunan monumen, Olveh memiliki berbagai fungsi. Lantai dasar ini digunakan sebagai galeri. Nantinya, area ini juga akan diisi oleh produk-produk kreatif yang dihasilkan oleh pengrajin berskala UKM. Dan untuk membuktikan adanya penurunan level tanah di gedung Olveh, saya pun melakukan percobaan sederhana berikut. Ya, pemirsa, agar Anda bisa melihat bukti bahwa memang betul-betul terjadi penurunan level tanah di gedung Olveh, saya akan melepas lakban ini. Tanpa saya dorong, maka dia akan menggelinding dengan sendirinya. Lantai 1 digunakan sebagai perkantoran, dan lantai 2 digunakan sebagai gedung serbaguna. Satu bagian yang menarik perhatian saya adalah bata-bata ini. Dalam proyek revitalisasi gedung Olveh, semen dan cat penutup bata sengaja dikupas untuk memperlihatkan keaslian dan kekokohan bata dari zaman Belanda ini. Tidak salah jika akhirnya bagian dalam gedung Olveh menjadi sangat khas dan klasik. Keeksotikan Olveh semakin lengkap karena bersebelahan dengan rumah abu dan tempat bersembayang masyarakat etnis Tionghoa. Tetap di Berita 1 News Channel, karena setelah ini saya akan kembali dengan cerita lain di sudut kota tua.